Orang yang berakal ada 3 cirinya. Yang pertama, bihusni istima'ihi, yang artinya orang yang berakal bisa menjadi pendengar yang baik. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling baik, yang paling sempurna. Dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah akal. Dengan akal itu manusia mampu berpikir, mampu mengendalikan hawa nafsunya, memilih perilaku yang baik, dan sebagainya. Para ulama sepakat memasukkan akal menjadi bagian 5 hal yang penting yang harus dijaga dalam syariat agama kita, atau sering disebut dengan maqasid asy-syariah atau ad-daruriyah al-khamsah, yaitu meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Ada seorang ulama yang bernama Imam Dhunnun al-Misri menekankan pentingnya mengenal Allah, karena orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling berakal. Orang yang berakal menurut beliau ada 3 cirinya. Yang pertama, bihusni istima'ihi, yang artinya orang yang berakal bisa menjadi pendengar yang baik, dengan kebagusan sikap saat mendengar pembicaraan, meskipun dia lebih tahu tentang hal yang dibicarakan. Kebagusan sikap di sini bukan hanya semacam unggah-ungguh dalam budaya sopan santun, tapi sebuah kepribadian. Dalam Islam diajarkan saling menasehati, artinya mau memberi nasihat dan mau mendengar nasihat. Perilaku mendengar dapat dilatihkan dengan pembiasaan mendengarkan azan, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, dan lain-lain. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Al-A'raf ayat 204. Kemudian yang kedua, tanda orang yang akalnya masih baik, sur'ah qabulihi lil haq, cepat mengakui kebenaran dari siapapun, meskipun berasal dari orang yang lebih rendah derajatnya dari dia. Ada sebuah nasihat yang sangat terkenal, unzur ma qala wala tangzur mangqala, yang artinya perhatikan apa yang dibicarakan dan jangan gagal fokus dengan siapa yang ngomong. Yang harus kita perhatikan adalah omongannya baik atau tidak dari siapapun. Ada sebuah pitutur Jawa yang juga sering dinasihatkan orang-orang tua kita adalah wong pinter sing isih gelem nampa rembuge wong liya kuwi sing diarani wong utama. Jadi dalam falsafah Jawa bahwa keutamaan seseorang itu adalah kemampuan dia besar hati minta nasihat kepada orang lain walaupun dia sudah pandai. Pelatihannya pembiasaan menahan diri, tidak langsung menilai apa yang dia dengar, perlu perenungan dan pemahaman lebih. Rasulullah pernah bersabda, inna min akbaridz dzambi ayyaqular rajulu li akhihi ittaqillah fayaqulu alaika binafsika anta ta'muruni. Sesungguhnya termasuk dosa yang besar adalah ketika seseorang mendapat
nasihat dari saudaranya seperti ini, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dia menjawab kepada saudaranya tadi, urus saja dirimu sendiri, aku pula yang kamu perintah. Sekarang di era sosial media sering, Pak, orang berbuat yang tidak pantas, bahkan tidak sesuai dengan ajaran agama. Ketika diingatkan, ini urusanku, itu urusan kamu, urusan kita masing-masing. Itu dalam agama kita termasuk dosa besar. Ketika kita mendapat nasihat, justru urus saja dirimu sendiri. Kemudian tanda orang yang akalnya waras atau masih baik menurut Imam Dzunnun al-Misri adalah iqrarihi ala nafsihi bil khata, artinya mengakui kesalahan dia. Itu merupakan ciri orang yang akalnya masih sehat. Orang yang menggunakan akalnya dengan baik, dia akan mudah mengakui kesalahannya sendiri, tidak malu mengakui, kemudian minta maaf dan memperbaikinya. Amalan yang bisa menjadi pelatihan pengakuan kesalahan adalah kebiasaan kita untuk membaca istighfar. Bahkan dalam surat Az-Zariyat ayat 18 Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, yang artinya salah satu tanda orang yang bertakwa yaitu banyak beristighfar di waktu sahur atau menjelang subuh. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata', bahwa setiap anak Adam itu berpotensi untuk bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang salah adalah ketika dia mau bertobat atau memperbaiki dirinya. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjadi orang yang bisa menjaga akal dengan kita. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, kita mau menerima kebenaran dari siapapun. Dan yang ketiga, kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita dan tentunya memperbaiki.